Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sito, panggilan Pijat Mas Bejo. Posisi di daerah IPB ini, Dramaga IPB. Ini Bang Dedi dari Sukabumi ya? Sukabumi. Sukabumi yang mana? Ciaul. 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 Ciaul itu kecamatan atau desa? Desa. Desa Ciaul. Kecamatannya Cisarua. Cisarua. Dari Cisarua, Sukabumi ini. Langganan saya udah berkali-kali. Tapi sekarang nggak ada keluhan sakit, cuman pengen relaksasi aja. Habis pulang ke Sukabumi kemarin. Saya mulai dari kakinya. Ya, untuk relaksasi biasanya saya selalu mulai dari kaki. Karena begitu otot kaki rileks, insya Allah yang lain akan mengikuti. Ya. Tidak lupa kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim, karena yang bikin nyaman badan bukan Mas Bejonya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, terima kasih untuk transport jadinya. Ini kita mulai hampir sama, tapi kalau untuk sekedar relaksasi nggak usah terlalu kenceng, yang penting rileks aja ototnya. Ini seperti ini juga. Ini lebih cenderung ke pijit spa ini. Paling kita lentur-lenturkan aja ototnya di sini. Ada berapa kali pijit? Ada 6 kali ada ya? Ada 6. Jadi saya buka di Bogor ini sekitar 6 kali lah. Awalnya sakit pinggang, tapi alhamdulillah sekarang pinggangnya udah aman. Bagian sininya udah enak. Sebagian sininya ini kita lentur-lenturkan seperti ini, biar kelihatan nih. Nah, otot sininya ini relaksasi aja di sini. Ini kalau dulu pertama kali saya pegang di sini sakit. Sekarang alhamdulillah enggak ya? Enggak. Ya enggak begitu kayak dulu-dulu lah. Ini untuk relaksasi bagian punggung kakinya. Dan seperti biasa nih, kalau di bagian lutut juga sama seperti kemarin-kemarin. Kita ambil dulu bagian betisnya biar rileks dulu betisnya. Nah, tidak usah terlalu kenceng-kenceng, nah rileks aja. Kecuali kalau penyembuhan mau nggak mau harus ada yang dipaksa. Ini nggak begitu sakit kayak biasa ya. Ya. Nah, ototnya juga bagian betis ini masih lentur, nggak perlu dipaksa diurek. Ini bagian betis bagian dalam. Ya, betis bagian dalam cuman kita tekan aja seperti ini. Di samping tulang keringnya. Setelah itu kita relaksasi bagian ini ya, jari-jarinya. Tekanannya nggak usah kenceng-kenceng, yang penting rileks. Nanti biar jari-jari lentur. Terima kasih yang udah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe di channel YouTube saya Pijat Mas Bejo. Yang mau tahu alamatnya silahkan buka map Pijat Mas Bejo juga. Sama kiri kanan sama. Kita sesuaikan seperti ini. Ini baik untuk pijit anak kecil juga bisa. Yang penting tekanannya diatur, jangan terlalu kencang. Ini untuk relaksasi ya. Kemudian bagian telapak kakinya.
Untuk durasi silakan sesuaikan, karena yang penting rileks, semua peredaran darah lancar, kesehatan akan lebih terjaga. Ini bagian sini, jangan sampai ke tulang sininya, tulang lunaknya itu. Untuk titik-titiknya silakan cari sendiri di Google, silakan cari di YouTube pijat-pijat yang lain. Ada 36 titik, ada 10 titik pokok, silakan buka. Mulai kerasa ya, nyaman? Ya. Ini udah nggak begitu banyak ini nih, nggak kayak pertama dulu. Pertama dulu sini tekan langsung kayak banyak butir-butiran pasir besar ya. Nah, sekarang tinggal sini aja dikit. Nah, ini tolong dijaga untuk air putihnya jangan kurang, karena di Bogor dingin, rata-rata jarang yang minum air putih. Nah, ini udah lentur sekali untuk pergelangan kakinya, tinggal relaksasi aja. Oke, naik ke bagian lutut, terus ke paha, baru ganti kaki nanti. Oke, ini untuk lutut sama seperti yang lain, kita lenturkan otot atas dan otot bawah dari tempurungnya. Lalu kemudian kita gerakkan naik turun lututnya. Untuk pahanya gak usah saya perlihatkan aja, nanti tutorialnya. Dari atas sini, dari pangkal paha sini tarik ke bawah sampai ke bagian agak ke dalam, seperti ini ya. Dan otot pahanya itu melingkar dari atas ke agak ke tengah untuk otot paha bagian atas, terus otot paha dalamnya sama kita tarik dari atas ke bawah sedikit. Nah, oke, untuk otot atas yang sini, dari satu sini kita dorong sedikit ke atas sini aja. Ini untuk relaksasi otot dari lututnya sini ke atas, biar tidak ini, tapi nggak usah pakai sampai atas, sampai tengah aja, sampai batas dari otot sartor minusnya. Nah, kemudian dari atas samping, dari atas ke atas. Oke, kemudian kita relaksasi bagian lututnya, pegang sini, bagian bawah sini, baru kita dorong ke atas seperti ini. Lihat. Nah, ini saya ke bawah, ini kita dorong sedikit ke atas, biar main tempurungnya. Nah, seperti ini. Oke, tadi yang kaki bagian kiri, sekarang kaki bagian kanan. Bisa lihat dari sisi bagian dalamnya ya. Sama yang bagian sini kita lenturkan otot sininya, bagian sisi luarnya sini, kemudian otot sininya kita lenturkan sedikit seperti ini. Tekanannya nggak usah kenceng-kenceng. Nah, ini untuk yang sini sakit pinggang, silahkan coba di sini. Dulunya sini agak gembung sedikit, ini sekarang alhamdulillah udah nggak ada ramping ya. Nah, bagian sini ya yang sering sakit pinggang di sini. Kalau dipencet di sini sakit, berarti pencet-pencet aja, nanti lepas, pencet lepas, pencet lepas. Karena ini tidak ada keluhan, jadi cukup relaksasi seperti ini. Nah,
bagian punggungnya kaki sama bagian sininya. Dipijit begini cuman pijit buat kebugaran saja, untuk menghilangkan lelah-lelah ya. Kalau dulu-dulu di sini keras sekali. Sekarang udah nggak begitu nih, ditarik juga udah enak ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah subscribe. Terima kasih untuk yang support Chelsea-nya. Mudah-mudahan sehat semua. Dari sini kita tarik ke sini. Nah, ini untuk relaksasi ya. Gimana rasanya sekarang? Enak. Yang kiri udah lebih fresh lagi. Nyaman. Nah, ini ankle yang kanan agak sedikit bermasalah ini. Biasanya kalau agak bermasalah itu tekan di sini agak geser ya. Nah, kalau ditekan bagian sini dia agak geser, enggak diam ya. Nah kan kurang nyaman soalnya. Nah, insya Allah udah enak. Lebih fresh, lebih lega Ya, lebih enak. Dari kemarin berat sih itu. ya. Dari kemarin berat. Agak ini ankle-nya agak lelah dia, mungkin banyak berdiri pakai satu kaki. Oke, nah untuk ini yang main hanya bagian telunjuknya, jempolnya nahan aja seperti ini. Nah, oke, selesai jari-jarinya, baru bagian telapanya ya. Telapanya akan saya tekankan lagi biar sesuai request dari yang minta. Ini bisa aman untuk anak kecil, juga aman untuk telapak kaki, asal tekanannya jangan terlalu kencang. Bagian sini kita lenturkan seperti ini, terlihat. Nah, bagian sini juga, terus bagian sini agak naik sedikit. Tekan-tekan aja dulu, nggak usah kencang-kencang untuk relaksasi. Nah, tapi ujung sini jangan. Kalau ditekuk sini, ini bagian sini jangan. Ya, pas di ujung persendian ini jangan. Nah, tulang lunak lawan bisa bengkak. Nah, kemudian bagian sininya kita tekan sedikit, baru kita dorong ke atas seperti ini. Nah, dari sini tekan sedikit, dorong ke atas. Nah, ya. Ini agak lumayan, yang bagian kiri beda, bagian kanan beda dengan yang kiri tadi. Kalau yang kiri tadi mulus sekali, ini yang kanan sedikit keras di bagian sininya. Bener kan? Ya. Agak keras di bagian sini ya. Nah, kita lenturkan, kita relaksasi seperti ini. Oke, kembali lagi di sini. Kita cek, lenturkan di bagian pergelangannya. Nah, kalau ditekan begini, ini udah lebih enak dia. Nah, jadi untuk gerakannya seperti ini sesuaikan. Jangan sampai posisi miring begini digerakin naik turun, jangan. Posisi miring begini juga jangan. Tapi posisi lurus seperti ini. Ya. Jadi biar sebagaimana mestinya ankle itu berfungsi.
Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sekarang posisi tengkurap nih. Bedanya dengan saat terlentang, kalau tengkurap saya mulai dari bagian pinggul, ya. Dari bagian pinggul saya lenturkan dulu otot sininya. Nah, pinggul bagian atas ini. Nah, kita lenturkan seperti ini. Tekanannya nggak usah kenceng-kenceng. Yang penting rileks. Terus pinggul bagian bawah sini. Karena otot pinggul itu, otot paha ada bagian atas dan bagian bawah. Kemudian bagian bawah sini pangkal pantatnya kita tekan-tekan sedikit, relaksasi seperti ini. Ya, untuk bagian hamstringnya. Oke, kiri kanan sama aja. Oke, setelah rileks di bagian pahanya, baru pakai hand body atau pakai minyak apa boleh, kita dorong dari bawah ke atas sedikit, relaksasi seperti ini. Bagian sisi dalam seperti ini, tarik ya. Ikuti alur otot dari bagian depan tadi. Kemudian dari sini kita tekan di sini bagian dalam, dorong ke sini. Nah, sambil dicek di bagian lututnya. Tahan lututnya di bawah. Nah, pas lurus begini, dorong ke atas sedikit lututnya. Biar tempurungnya biar bergerak. Nah, kemudian posisikan lurus seperti ini. Kita naik turunkan tempurungnya seperti ini. Tapi dalam posisi rileks, jangan sampai otot tegang kita mainkan tempurungnya, ujung-ujungnya cedera. Kemudian bagian betisnya seperti ini. Karena pijitnya ini Bang Didi ini hanya untuk relaksasi otot-otot saja, pijit kebugaran. Gimana rasanya kalau dipijit begini? Enak. Kita lenturkan ininya atau tendonnya biar tidak cedera. Nah, kemudian di bagian telapak kakinya, ini yang sering diminta sama orang-orang. Telapak kakinya kita pijat seperti ini. Pegang di bagian pergelangannya seperti ini, biar tidak bergeser. Ya, bisa begini. Yang penting rileks banget. Oke, dari atas ini tarik ke sini. Nah, sip. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dilakukan pada orang sehat, bisa dilakukan pemijitan seperti ini pada pasangan kita masing-masing. Mudah-mudahan bisa menambah keharmonisan keluarga. Kenapa saya bilang menambah keharmonisan keluarga? Kalau diurut seperti ini sama pasangannya sendiri, insya Allah akan lebih nyaman. Nah, sini tekan di bagian sini ya, dorong ke atas. Ya. Oke. Nah, ini bagian sininya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Oke. Nah, ini bisa dilakukan. Tekan sedikit, dorong ke bawah. Ini hanya untuk relaksasi aja.
Kemudian bagian sininya seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa. Tapi lebih aman seperti ini, ditahan di bagian angle-nya. Ya, satu tangan nahan di angle biar tidak bergoyang. Oke. Terakhir posisikan kaki seperti ini. Ya, baru kita dorong dari atas ke bawah bagian betisnya sampai ujung jarinya seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini pijit-pijit untuk relaksasi otot di kakinya. Gimana sekarang, Kak? Enakan, Pak. Lebih fresh. Ya. Oke. Sakit nggak di sini? Oh, yang kanan doang tuh agak-agak. Yang di kanan sini agak ini. Yang sini. Nah, itu tuh. Nah, ini agak keras sedikit. Ini kalau agak keras di bagian situ, bagian sininya, biasanya di pangkal sini tuh perlu kita tekan-tekan aja seperti ini. Ya. Karena ini bentuk ototnya dari sini segitiga ke sini, baru kekuatannya di sini. Nah, tekan-tekan bagian pangkalnya sini. Kemudian kita tarik dari ujungnya pangkal sini, tarik ke bawah. Nah, ini otot tepinya, otot sampingnya untuk relaksasi otot di bagian atasnya. Mudah-mudahan kalau udah dilenturkan otot situnya, tarik sekitar 5, 6 sampai 10 kali, kekuatannya sesuaikan, udah agak berkurang. Betul? Ya. Walaupun masih ada tapi berkurang. Masih sakit? Udah nggak terlalu. Masih sakit sedikit? Nggak terlalu. Sini masih? Aman-aman. Oke, lenturkan. Kita lenturkan lagi otot punggung sini. Nah, tekanannya sesuaikan, jangan sampai membahayakan persendian tulang. Oke, kalau yang di bagian atas senternya bisa dorong ke atas, bisa ke bawah, sesuaikan kebutuhan. Oke, mudah-mudahan udah tidak sakit lagi. Masih? Udah nggak. Aman-aman. Udah lentur? Ya. Oke. Silakan balik. Oke, sekarang di bagian punggungnya ya. Nih, bagian punggung saya akan bagi. Untuk posisi punggung, usahakan tangan jangan sampai nahan badan. Ya, kenapa tangan jangan sampai nahan badan? Tujuannya adalah biar punggung itu benar-benar rileks. Jadi tidak ada tangan yang nahan badan. Posisikan tangan rileks, mundur sedikit bantalnya biar rileks. Nah, seperti ini. Jadi tangan benar-benar tidak nyangga badan. Ini kalau mau lebih aman, digeser lagi ke sini. Itu penting. Tidak ada tangan yang nyangga badan biar otot di sini benar-benar fresh. Nah, karena begitu tangan nyangga badan pasti ada kontraksi di otot sini. Otot belakang sini. Akhirnya kalau kita pencet bukannya tambah enak, malah tambah jadi sakit. Ya. Nah, seperti ini untuk bagian pijit punggungnya. Ya. Kita relaksasi, kita tekan dari sini. Tekan-tekan aja dulu. Nah, ini sini agak tegang. Ini aman dilakukan pada orang yang sehat. Pada laki-laki, perempuan aman. Jadi bagi pemirsa yang mau membahagiakan pasangannya bisa dilakukan pemijatan seperti ini. Yang penting jangan pas di tengah sini. Jadi hindari untuk tulang punggung ini ditekan. Sampingnya tulang punggung persis. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambah keharmonisan Anda dengan pasangan Anda. Terutama saya sarankan untuk yang suami istri. Karena kalau yang pacaran main beginian bahaya. Nah, seperti ini. Nah, ini bagian sini yang kita dorong. Sama seperti ini, ya. Nih, kita ambil dari bawah sini. Dorong seperti ini, rasanya luar biasa nih, nyaman sekali.
Nah, sampai sini kita cubit besar segini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang udah subscribe, like, dan komen. Silahkan share ke yang lain demi keharmonisan rumah tangga. Nah, seperti ini, dorong ke atas ini. Nah, rasanya bagaimana? Nyaman, enak. Rasanya kayak mau tidur ya. Nah, Nah, seperti ini. Ya, dorong dari atas, dari bawah ke atas seperti ini sampai di bungkus ini, kita lenturkan seperti ini. Bisa diulangi repetisinya, terserah. Tekanannya nggak usah terlalu kencang. Nah, oke. Maaf, tangan kirinya lepas dulu. Ya, posisikan seperti ini, seperti sikap istirahat. Ini dilenturkan begini, biar ininya nongol, biar tulang pelikat ini biar kelihatan. Jadi kita relaksasi, kita lenturkan otot yang nempel di tulang belikat seperti ini. Nah, ini bisa dipijit untuk yang masuk angin, untuk yang sehat, untuk perawatan aman. Aman dipijitkan untuk laki-laki dan perempuan aman. Ini yang biasanya yang tangannya susah digerakkan karena ototnya di sini sakit, bisa dilakukan pemijatan seperti ini. Nah, oke. Ganti yang bagian kanan, sama posisinya, sama seperti ini. Nah, ini udah mulai kan yang kanan ini. nah, Udah lentur juga sekarang. Posisinya sama ya. Nah, sama seperti ini. Nah, oke. Masih pegel di sini? enggak terlalu. Nggak terlalu. Tapi di sini agak pegel sedikit Ya. ya. Oh, sakit tuh. Ya, agak sakit sedikit. Nah, oke. Kemudian lunturkan seperti ini. Ini bisa didorong ke sini. Tapi kalau yang itunya di sini kita dorong keluar seperti ini. Nah, kemudian otot sininya kita lenturkan seperti ini, cubit-cubit besar aja. Nah, kita ulangi lagi dari bawah, dorong ke atas. Ya. Nah, ini bisa digeser ke luar seperti ini. Bisa juga nyampe sini, dipencet bagian sininya. Kalau istilahnya dicubit besar. Kalau istilah pijat Indonesia, Pak Haji Mukmin dari Palopo itu pijit besar di bagian sininya. Nah, dorong lagi sini. Ya, ini untuk relaksasi bagian punggungnya. Nah, gimana, sudah nyaman? Nyaman. Sudah lebih enak? Ya. Nah, oke, bagian sini kita keluarkan seperti ini. Ikutin alur dari tulangnya. Oke, sorry, duduk. Nah, posisi duduk sekarang. Ya. Oke, untuk posisi duduk kita awali dari tengkuknya sini sampai ke bawah sini, kita relaksasi ototnya. Nah, tengkuknya sini kita pijat seperti ini aja, rileks saja. Karena biasanya ada juga orang yang di bagian tengkuknya sini tebal. Nah, itu hati-hati. Karena kalau sempat ada pembuluh darah yang pecah di sini berbahaya. Kepalanya mau dipijit? Boleh. Nah, pijit sekalian bagian kepalanya. Nah, terutama bagian sini dulu. Ini tenggok sini, otot besar di sini, tekan sedikit dari pangkal kepala situ sampai ke bawah sini. Dari sini sampai sini. Nah, lenturkan aja otot sini, tekan-tekan seperti ini. Ini bagian kanan yang sedikit agak tegang. Nah, mungkin capek dia. Nah, oke.
Setelah itu di sini, bagian sini atau sininya ini bisa dialirkan keluar sini boleh, ke dalam sini boleh, sesuaikan dengan kebutuhan. Karena tidak semua cocok keluar sini. Kalau yang bermasalah di sini tetap harus dikeluarkan seperti ini. Gimana rasanya kalau dipijit di sininya? Enak tapi sakit. Ya? Enak tapi sakit. Sakit tapi enak. Ya. Enak tapi sakit, sakit tapi enak. Oke, tegak. Nah, posisikan tegak seperti ini. Ya, terutama untuk yang sakit pinggang ini. Yang sering sakit pinggang ini bisa dilakukan seperti ini. Bagian sini dorong seperti ini. Ya. Posisikan tegak seperti ini. Nah, dorong seperti ini. Ini bisa pakai lutut juga boleh. Karena untuk relaksasi otot yang di belakang sini nih. Tapi jangan pas di tengah dari tulang punggungnya, bisa berbahaya. Nah, enak sekali ini kalau di sini kan. Ya. Rasanya itu luar biasa, relaksasinya luar biasa. Nah, ini bagian sini ya, tengkuknya kita lanturkan seperti ini. Kemudian dari sini ke atas ini kita relaksasi bagian kepalanya seperti ini. Kalau usah terlalu kenceng karena hanya relaksasi. Bagian telinganya juga, mogannya saya nggak sopan ini karena ini penting juga. Kita relaksasi bagian telinganya seperti ini. Ya, seperti orang wudu. Nah, oke, kita dekatkan lagi sedikit. Gimana, A? Rasanya kalau dipegang bagian telinga sini? Enak. Ini di jewer yang nggak sakit hati ya ini. Oke, kemudian dari sini dorong ke atas, tarik ke belakang seperti ini. Nah, ini silakan cari alat terapi yang seperti ini kalau ada. Ini untuk relaksasi saat kita stres. Kalau ini bisa dilakukan sendiri, karena itu mirip dengan relaksasi alami saat kita mengalami tekanan di bagian pikiran. Biasanya kita pegang kepala, didorong ke belakang seperti ini hingga fresh. Nah. Oke, selesai di bagian belakang, bagian kepala ini, tapi kita masih lanjutkan lagi ke bagian depannya, bagian perut dan bagian dada sama bagian tangan serta bagian kepala sama muka. Oke, terlentang nggak? Oke. Sorry, saya mulai dari bagian perutnya. Gak ada masalah kan perutnya kan? Enggak ada. Mual-mual masih ada atau udah habis? Udah nggak terlalu sih, Udah nggak terlalu. minum obat soalnya. Udah minum obat? Mm-mm. Obat apa yang diminum? Apa ya kemarin tuh Ya, Promak apa segala macam untuk obat dari dokter? Obat dari dokter sih. Oke. Obat apapun yang penting pas cocok. Mm. Kalau nggak cocok jangan diteruskan. Nah, seperti ini untuk pijit perutnya. Jadi saya tidak melarang orang minum obat, karena obat itu kalau udah lewat dokter insya Allah baik untuk kesehatan. Tapi yang penting jangan sampai kecanduan saja. Apapun kalau udah kecanduan berbahaya. Ini seperti ini. Nah, kemudian bagian sini seperti ini. Terus ke sini, ya. Ini untuk relaksasi bagian otot perutnya. Oke. Jadi bagian dada. Nah, ini tekan aja bagian sininya. Ini bagian sini bisa didorong ke dalam seperti ini, bisa juga dari sini dorong ke luar seperti ini. Pokoknya sesuaikan kondisinya. Tapi saya yang sering pakai dari sini tak dorong keluar seperti ini. Yang dari sini kita lenturkan seperti ini. Kemudian dari celah-celahnya sini kita dorong naik turun seperti ini. Tujuannya untuk relaksasi otot-otot di sela-sela iga. Karena otot-otot yang di sela-sela iga itu biar peredaran darahnya lancar. Tapi jangan terlalu kencang juga, bukannya
sehat malah tadi sakit lah. Jadi sesuaikan. Gimana rasanya bagian sini? Mending. Mending. Yang bagian kiri sudah enak. Sudah. Nah, ini agak sini sedikit ini. Nah, ini bermasalah sedikit karena tegang sekali otot bagian sini. Ini biasanya kan ini sesak napas juga pengaruh, kayak angin. Kemudian bagian tangannya, ini hampir 1 jam, tapi sebagian saya potong-potong kalau yang sama-sama nih. Nah, nih bagian sininya kita lanturkan aja seperti ini. Karena ini hanya relaksasi, bisa begini bisa, begini bisa. Atur saja, sesuaikan dengan kebutuhan yang kita pijat. Jadi saya berusaha tidak akan berbohong kepada pemirsa. Nah, bagian sininya lanturin aja seperti ini. Terus otot di belakang sini yang nempel di tulang nih, tekan saja seperti ini. Ini kemarin-kemarin waktu saya pijitin masih belum di aspal. Saya sekarang udah di aspal ya, lebih mulus, hot mix kelihatannya. Ini bisa dilakukan untuk pasangan Anda di rumah. Model pijit terapi seperti ini untuk menambah keharmonisan keluarga. Tapi ya resikonya salah satu harus ada yang capek. Ya kan? Ya, betul. Karena yang mijit biasanya mijit itu kalau disuruh mijit sama istrinya atau sama suaminya baru dapat tangan satu aja udah banyak keluhannya ya. Yang capek lah, yang inilah, yang itulah. Nah, atas sini kita landurkan, bagian sini kita landurkan seperti ini. Ini yang sering pegel-pegel di sini. Nah, kalau saya alhamdulillah mijit 4-5 orang sehari udah biasa lah. Karena tenaga saya langsung diberi sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah aman. Nah, dilanturkan seperti ini. Nah, gimana relaksasi? Mulai enak? Enak. Nah, ini bisa dilenturkan seperti ini. Ini kemarin pertamanya bunyinya gak karuan ini untuk angle-nya. Tapi sekarang alhamdulillah udah aman, udah lebih rileks. Oke, yang terakhir ini yang paling menentukan orang tidur atau tidak ini. Biasanya kalau udah nyampe ke sini biasanya paling tidak ngorok lah sebentar di sini. Gak apa-apa nih bang, mukanya di ini. Gak apa-apa. Oke, aman ya. Soalnya mirip artis Sukabumi ini. Mirip artis Korea. Siapa tahu ada iklan skincare yang mau menghubungi Bang Didi, silakan. Bisa lewat saya, nanti saya sampaikan ke beliaunya. Oke, maaf, naik sedikit. Oke, sip. Nah, posisikan rileks seperti ini untuk bagian kepala. Ya, maaf lentur. Nah, ini kita mainkan di bagian sininya. Tengah sini relaksasi dikit-dikit. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini bisa dilakukan juga untuk pasangan-pasangan Anda, pemirsa di rumah. Nah, lenturkan di sini. Terima kasih untuk para penonton yang sudah setia menemani saya di channel Pijat Mas Bejo. Ya. Sampai sini tekannya pelan-pelan. Oke. Kemudian dari sini tekan sedikit, dorong pas, ikutin alisnya. Seperti ini. Nah, insya Allah akan lebih cerah wajahnya. Oke. Oke, bagian sininya
Ini udah saya praktekkan pada ratusan orang. Alhamdulillah belum ada komplain. Mudah-mudahan memberi kesehatan. Bagian sini kita lenturkan, ya. Tapi jangan terlalu kencang, pelan-pelan saja karena saraf di sini riskan semua. Nah, yang bagian bulu mata jangan ditekan. Sekedar lewat aja, sekedar lewat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bagian sini tekan sedikit, baru dorong ke samping. Ya. Dorong ke samping. Ini bisa dilakukan untuk relaksasi keluarga Anda. Anak-anak Anda bisa aman asal jangan terlalu kencang tekanannya. Nah, kemudian dari sini lenturkan seperti ini. Ini yang sering punya sakit gigi bisa dilenturkan ototnya di sini. Nah, kemudian di sini ya, masukin aja di sini bagian telinganya, tekan aja centil-centilnya di sini nih pas telinga nih. Ya, kemudian ini kita lenturkan di sini. Nah, kemudian otot sininya kita tarik ke atas, pas di atas telinga, dorong ke bawah sampai ke tengkuk. Nah, kemudian lenturkan bagian sini ya, bagian pundaknya sini, lenturkan seperti ini. Ini dorong ke sini keluar. Gimana rasanya? Ngantuk ya? Untuk Mulai ngantuk. Baru sekali jalan ini mulai ngantuk nih. Oke, saya lanjutkan. Bisa diulangi 2, 3 atau 4 kali repetisi untuk di bagian wajah. Ya, saya lap dulu keringat saya biar lebih fresh. Oke, dari sini ya. Nah, tekan-tekan begini pelan-pelan aja, relaksasi. Tekan sedikit, dorong ke atas. Nah, seperti ini. Untuk yang punya bekas operasi di kepala, tolong jangan dilakukan. Nah, seperti ini. Oke, bagian sininya sekedar nempel, sekedar lewat, ya seperti ini. Sambil kita hipnotis Bang Didi, mudah-mudahan langsung ngorok. Nah, oke, ini yang biasa pilek punya alergi bisa dicoba dengan sini, tekan-tekan seperti ini. Dorong ke samping. Ini, kemudian ikuti di sini. Ikuti bentuk dari tulang wajahnya. Kanan banyak otot, banyak saraf di bagian sini. Kemudian dari sini kita relaksasi ke atas seperti ini. Ini untuk relaksasi biar nyaman sekali, biar fresh, peredaran darah ke kepala biar sempurna. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biar tetap terjaga, biar tidak ada cedera setelah melakukan pemijatan. Menurut pengakuan dari yang saya pijit di bagian wajah, kata beliau-beliaunya tuh merasa lebih kenceng di bagian wajahnya, jadi lebih fresh. Bagaimana? Nah, udah nggak bisa ditanya bapak ini. udah mulai nyampe beda alam kelihatannya udah. Oke, udah cukup sampai ke 3 kali repetisi. Sekian dari saya di Pijat Mas Bejo, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah keharmonisan para penonton, para pemirsa
dengan keluarga. Salam sehat dari saya di Pijat Mas Ujo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun nak. Saya mau pulang. Gimana rasanya? Enak. Lama ngantuk ya? Ini kemarin susah tidur. Nah, kesan-kesan dulu buat Pijat Mas Ujo. Selama dipijit enak, nggak ada sakit apa-apa, sudah dipijitnya aman, pokoknya mantap, terus maju. Oke, terima kasih ya. Salam dari Sukabumi. Sukabumi Ya. mana nih? Ciaul. Ciaul ya, barudak Ciaul, baraya tidak Ciaul. Jeung Kang Dedi. Dedi ieu dan nu Bupati Purwakarta teh. Bukan. Kang Dedi anggota DPR. Oke, Dedi Mulyadi. Yuk. Assalamualaikum.